Si Sombong dan Si Cerdik, sebuah kisah inspiratif yang ditulis oleh Sri Maryuni Nugraheni. Tokoh dari cerita ini, Rusa. Dia memiliki sifat licik, sombong meskipun dia cerdik. Tapi dia suka usil, suka mengganggu temannya, dan sombongnya gak ketulungan. Tokoh berikutnya adalah Si Siput. Dia memiliki sifat yang lemah lembut, tak kalah cerdiknya, namun dia pendiam, tidak suka memamerkan apa yang dia bisa dan apa yang dia miliki. Karena itu pastilah dia banyak temannya. Suatu hari, Rusa berlari-lari mengelilingi hutan. Dia tidak menemukan teman-temannya. Dia bingung, teman-temannya pada kemana. Kok sepi sekali hutan ini. Teman-temanku pada kemana ya? Aku sekarang gak punya teman lagi. Teman-temanku pada berlari. Akhirnya setelah dia kecapean, dia menuju ke pinggir sungai dan dia merasa lelah dan ngantuk. Aku ngantuk sekali. Aku lari-lari ke sana kemari. Teman-temanku pada tidak ada semua. Semua membenci aku. Mendengar kesedihan Rusa, Siput pun mendekat. Dia mendekati si Rusa. Dia ingin menjadi temannya. Siput ini sangat peduli. Walaupun ia tahu Rusa sombong, tapi ia mau juga dekat dengan Rusa. Bahkan ia memanggil teman-temannya untuk menemani Rusa yang sedih hati karena kesepian, ditinggal pergi oleh teman-temannya yang lain. Rusa, aku mau jadi temanmu. Aku mau berteman dengan kamu. Yuk kita bermain bersama. Aku mau kok jadi temanmu. Siput dan teman-temannya berdiskusi. Ia ingin melakukan sesuatu yang membuat Rusa itu berubah sikapnya, tidak sombong lagi. Lalu ia atur strategi. Kemudian dia mengajukan bahwa dia ingin mengajak Rusa untuk lomba berlari. Rusa pun terkejut ketika si Siput mengajaknya untuk lomba berlari. Kamu mau mengajak aku lomba berlari? Tidak salah tuh. Kamu kan lelet, kamu kan kecil. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan aku lomba berlari? Aneh gak? Kamu saja jalannya kayak gitu, masa menantangku lomba berlari? Ayo, pasti aku yang menang. Rusa pun segera memanggil teman-temannya di hutan. Ia dengan sombongnya menyampaikan akan adanya lomba tersebut. Pasti dia akan keluar sebagai pemenangnya. Teman-temannya menyambutnya dengan sinis. Jangan sombong dulu, kita lihat saja nanti. Rusa dan Siput berdiskusi lagi. Mereka menyampaikan aturan mainnya. Kemudian setelah menyampaikan aturan mainnya, lomba pun segera dimulai. 1, 2, 3. Ayo kita lari sekuat tenaga. Pasti aku yang bakal menang. Dengan sombongnya, Rusa berlari dan terus berlari sekuat tenaga. Sampai di pos 1, Rusa pun segera berteriak-teriak memanggil Siput. Hai Siput, kamu di mana? Aku sudah sampai di sini. Siput pun menjawab, aku di depanmu. Kamu sudah sampai di depanku. Cepat sekali larimu. Bagaimana caranya kamu berlari? Karena malu, si Rusa yang sombong lari lagi, terus berlari dan berlari. Sampailah dia di suatu pos kedua.
Nah, setelah berada di pos kedua, rusa pun memanggil-manggil siput. Hai siput, hai siput, kamu di mana? Yeay, aku sudah sampai di sini, kata rusa. Siput pun menjawab, aku sudah sampai di depanmu. Ye, lihat, aku yang menang, aku yang menang. Kita sudah ada di pos finish. Jadi akulah yang keluar sebagai pemenang. Hah? Masa kamu bisa mengalahkan aku? Aku kali ini kalah. Mengapa mesti aku kalah? Aku sudah berlari sekuat tenaga. Aku sudah berlari mengerahkan seluruh tenagaku. Masa aku kalah? Dan akhirnya rusa pun bersedih hati. Ia mengakui kalau kali ini dia kalah dengan siput. Siput yang tadi dihina-hinanya akhirnya keluar sebagai pemenang. Rusa merasa malu sekali atas kesombongannya. Dan dia sedih hati. Rusa, maafkan aku. Kali ini aku harus kalah dengan kamu. Aku harus kalah dengan kamu. Maafkan aku ya. Sebenarnya rusa sangat pintar. Namun kesombongan telah mengalahkannya sehingga dia tidak menyadari strategi si siput. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum.